teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu walaupun online. Sekarang kita ingin beribadah. Sebelum itu kita ingin berdoa. Kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tadi kami sudah Tuhan, kita ingin masuk ke dalam ibadah sekolah minggu.
Berkati Deborah yang untuk ibadah sekolah minggu ini, juga kakak yang akan mengajar firman Tuhan kepada kami. Juga berkati internet atau wifi kami supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami ingin ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita ingin memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Semangat kan? Kita masih mau memuji Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Juga berkati internet dan wifi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, apa kabar? Haleluya, kita ketemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau belajar lagi firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Udah siap semua? Pasti udah siap. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang seorang janda dan seorang hakim. Wah, cerita tentang apa nih kak? Wah, kalian masih ingat minggu lalu Kak Oki cerita tentang apa? Tentang pengharapan kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Wah, pengharapan. Jadi kita harus selalu berharap Kak. Iya, kita harus selalu berharap sama Tuhan. Tapi gimana caranya berharap Kak? Buktinya apa aku berharap sama Tuhan? Buktinya kita berharap sama Tuhan adalah dengan berdoa. Itu dia. Adik-adik masih suka berdoa? Masih sih Kak, tapi kadang-kadang. Wah, adik-adik masih mau berharap sesuatu, menginginkan sesuatu, tetap berdoa. Kalian tetap harus berdoa. Setiap hari berdoa. Apa yang kalian inginkan, kalian punya cita-cita ingin jadi apa, ingin punya apa, kita tetap harus berharap dan meminta kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus Kristus. Apa bedanya Tuhan Yesus Kristus dengan yang lain?
Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang pernah mati, disalib karena dosa kita, tapi dia telah bangkit dan dia telah hidup dan hidup selamanya. Haleluya. Karena itu, seperti apa kita tetap harus berdoa? Nah, firman Tuhan kita mau baca sama-sama ya. Kita mau baca di Lukas 18. Adik-adik siapkan kan? Udah siapkan Alkitabnya? Lukas 18. Judulnya tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kakak pakai kacamata dulu ya, biar lebih keren. Padahal kakak udah susah lihatnya kalau gak pakai kacamata. Oke. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jemu-jemu itu apa, Kak? Dengan tidak bosan-bosannya, dengan tidak capek, tidak lelah, terus berdoa. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anak Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak lelah, dengan tidak bosan. Oke? Lanjut, ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sampai ayat 7 ya adik-adik. Jadi ceritanya itu adalah perumpamaan. Tahu perumpamaan? Perumpamaan itu sebuah kisah yang untuk memperjelas firman Tuhan saat itu. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak bosan untuk berdoa, supaya pengikut-pengikutnya nggak bosan untuk berdoa, nggak capek untuk berdoa, tetap berharap di dalam doa. Nah, perumpamaan itu adalah tentang seorang hakim. Hakim ini hakim yang dibilang hakim yang jahat. Artinya dia tidak takut Tuhan, dia nggak takut siapapun, bodoh amat. Orang mau ngomong apa tentang dia, bodoh amat. Pokoknya aku adalah hakim. Hakim itu tugasnya adalah untuk membela orang yang benar dan memutuskan suatu permasalahan benar atau tidak. Itu seorang hakim harus bersikap adil. Tapi hakim ini tidak takut Tuhan. Tapi terus ada seorang janda, dia punya masalah. Dia setiap hari datang sama hakim tuh, "Bapak hakim tolong saya, Bapak hakim saya tolong saya." Datang satu kali, enggak. Dua kali, enggak. Setiap hari dia datang. Setiap hari dia minta tolong sama Pak Hakim. "Pak Hakim tolong, Pak Hakim tolong saya, tolong bela perkara saya, tolong masalah saya." Terus setiap saat, setiap hari dia datang sama Pak Hakim itu. Lama-lama Pak Hakim, pusing. Apa? Janda itu datang lagi. Tidak, suruh dia pergi. Tapi janda itu tetap datang. "Pak Hakim, please, tolong. Pak Hakim, tolong saya. Tolong bela perkara saya, please, Pak Hakim." Pak Hakim, "Aduh, tidak, pergi. Kamu pergi. Aku tidak mau membela kamu. Tapi janda itu datang lagi. "Pak Hakim, please. Pak Hakim, tolong saya, tolong." Dia datang terus. Akhirnya Pak Hakim bilang, "Oke lah, walaupun aku tidak takut Tuhan, walaupun aku tidak peduli orang lain, tapi baiklah, aku akan menolong janda ini." Akhirnya Pak Hakim melembutkan hati. Dia menolong perkara dari ibu janda ini. Nah, adik-adik, kalau Bapak Hakim yang jahat aja mau menolong,
apalagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan ada satu ayat lagi. Kita buka sama-sama ya. Di Matius 7. Adik-adik buka Matius 7. Ayat 7 ya, mulai ayat 7. Judulnya aja udah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan adik-adik. Jadi pada saat kita meminta sama Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, kita meminta di dalam doa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kalau di sedikit kesaksian, mungkin adik-adik bilang, sampai kapan Kak kita harus berdoa? Sampai kapan Kak kita harus berharap? Terus dan terus. Sampai Tuhan menjawab doa kamu. Sehari Kak? Enggak. Adik-adik, Kaludi mau kesaksian sedikit. Kaludi sama mamanya Kaludi waktu itu punya satu permintaan. Ada satu pengharapan kami sama Tuhan. Kami berdoa, kami berpuasa, tunggu jawabannya Tuhan, berdoa terus. Bosan, karena Tuhan jawab nggak? Tuhan, sehari dijawab sama Tuhan, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun adik-adik. Tahu berapa lama Tuhan menjawab doa kami? 19 tahun lebih Tuhan baru jawab doa itu. Bahkan mamanya Kaludi gak sempat menyaksikan jawaban dari doanya dia, karena beliau sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Tapi di situ Kaludi belajar bahwa berdoa dan berharap sama Tuhan dengan tidak putus-putusnya, Tuhan pasti menjawab. Walaupun dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. 19 tahun adik-adik. Adik-adik aja umurnya belum sampai 19 tahun, iya kan? Iya. Capek nggak kalau di 19 tahun berdoa? Capek. Bosan nggak? Bosan. Pengen nyerah nggak? Pengen nyerah. Sedih nggak? Sedih. Kecewa. Kadang-kadang putus asa. Kadang-kadang udah Tuhan capek, nggak mau berdoa lagi. Tapi berdoa terus, berharap terus. Firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Walaupun jawabannya Tuhan mungkin lama, tidak sesuai seperti apa yang kita mau, tapi Tuhan pasti jawab dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Adik-adik tidak boleh gampang menyerah. Kalau adik-adik punya doa, mau doain mama papa, doain keluarga, doain sekolah kalian, doain hidup kalian nanti besar mau jadi apa, pengharapan kalian sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Berdoa terus. Ingat ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17 isinya apa? Tetaplah berdoa. Namanya tetap berdoa itu gak cuma sekali adik-adik, gak cuma sehari, tapi setiap saat kita taruh harapan kita sama Tuhan Yesus. Buktinya kita berharap sama Tuhan, buktinya kita percaya sama Tuhan adalah dengan berdoa. Berdoanya kayak gimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya adik-adik juga harus baca firman Tuhan supaya kalian tidak salah berdoa. Berdoa harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Berdoa harus sesuai dengan firman Tuhan. Makanya adik-adik harus baca firman Tuhan. Tuhan udah kasih semua. Tuhan udah kasih apa maunya Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan. Adik-adik setiap hari harus berdoa, setiap hari harus baca Alkitab supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Satu kali waktu percaya Tuhan pasti jawab doanya adik-adik. Haleluya.
Nah, seperti firman tadi katakan, hakim jahat aja akhirnya menolong si janda itu, apalagi Bapa kita yang di sorga pasti menjawab doa kita, sama doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetap percaya adik-adik, tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Ada satu ayat hafalan buat adik-adik di rumah, Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi sama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya adik-adik, puji Tuhan. Firman Tuhan kakak tidak panjangkan, tapi kakak percaya bahwa firman Tuhan masuk dalam hatinya adik-adik. Adik-adik udah mengerti dan minta Roh Kudus terus menjaga firman Tuhan itu terus bekerja dalam hati adik-adik. Pada saat adik-adik mulai bosan, mulai capek berdoa, mulai kesel, Tuhan kok gak jawab-jawab doanya aku ya, tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti jawab doanya adik-adik. Percaya? Harus percaya. Berharap? Harus berharap. Buktikan itu di dalam doa kita setiap hari sama Tuhan. Haleluya. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Mungkin kami lelah Tuhan, mungkin kami bosan, kadang kami berdoa sama Tuhan karena tidak dijawab, karena belum dijawab juga. Tapi kami percaya Tuhan, satu kali waktu Tuhan Yesus akan menjawabnya. Karena firman-Mu katakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang hebat, yang hidup selamanya, yang berdoa untuk kami, yang sanggup, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan kuasa-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menerima setiap doa kami, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan cara-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih, ajar kami terus berharap Tuhan Yesus, ajar kami terus semangat untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami terima berkat firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Juga di rumah, namun aku
Oke adik-adik, sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah diberkati dengan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan sekarang Kak Ludi ada pengumuman. Yang pertama, jangan lupa hari ini terakhir ngumpulin challenge untuk menghias telur. Kalian kasih fotonya ke Kak Ludi atau lewat Instagram. Jangan lupa ya, hari ini ditunggu sampai malam juga nggak apa-apa. Yang penting masih tanggal 17 April. Yang kedua, minggu depan kita tetap ibadah online, tapi ibadah online-nya kita mau live streaming. Jadi kita akan coba untuk nge-zoom. Nanti dari guru-guru sekolah minggu akan menginformasikan kepada mama papa dan memberikan linknya. Adik-adik siap ya? Kalau bisa, bahkan diharapkan kita ibadahnya hari Sabtu jam 16.30. Jadi jangan hari ibadahnya besoknya, walaupun itu, kalian bisa juga sih besoknya, tapi kalau bisa kita biar bisa tatap muka. Oke, walaupun masih online. Itu pengumumannya adik-adik. Dan minggu depan juga ada pengumuman siapa yang menang challenge lomba menghias telur. Oke adik-adik, kita mau tutup dulu ibadah kita hari ini. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu, kami sudah boleh memuji, membesarkan namamu, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu kami taruh dalam hati kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Kami boleh lakukan itu dalam setiap hari kami Tuhan. Terima kasih, berkati mama papa, berkati kakak adik, berkati opa oma, semua keluarga besar kami Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang suci dan kudus. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati sekolah kami, berikan kami otak yang cerdas, berikan kami supaya kami bisa belajar dengan baik, berikan kami nilai yang baik, juga supaya kami bisa membanggakan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati Tuhan Yesus semua guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu Gembala, semua Tuhan Yesus, teman-teman kami Tuhan, Engkau berkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dan kami rindu Tuhan Yesus untuk hidup kami setiap hari menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.